Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, pagi ini kita dipertemukan lagi oleh Allah untuk mengikuti pengajian rutin kita yang insya Allah pagi ini kita akan melanjutkan surat Al-Fatihah. Alhamdulillah sudah hadir Pak Haji Mamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Kemudian Ummu Fazia, Ummu Fazia Depok hadir, alhamdulillah. Mbak Aira juga sudah hadir, alhamdulillah bisa gabung. Lama nih Mbak Aira, gimana kabarnya, sehat Mbak? Jarum patah, assalamualaikum Yai. Alhamdulillah bisa ikut nyimak. Mudah-mudahan istiqomah ya. Jarum patah. Kemudian Tanjung Priuk, Aspardin, alhamdulillah. Ustadz Iku juga sudah hadir. Assalamualaikum Ustadz. Gorontalo hadir. Oke. Original Gelasan Keris juga sudah hadir, alhamdulillah. Teh Mimin juga sudah bergabung, alhamdulillah. Bu Un juga hadir, sehat terus Bu Un ya, mudah-mudahan istiqomah. Jamaluddin Jember hadir, alhamdulillah, mudah-mudahan Pak Jamaluddin istiqomah ya. Stargil, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zidan, assalamualaikum. Waalaikumsalam Zidan ya, mudah-mudahan istiqomah. Asrori 077 Sumenep hadir Ustadz, alhamdulillah. Jamaluddin, amin. Ahmad Khotib 798, assalamualaikum Ustadz. Kalimantan Selatan hadir juga Ustadz, alhamdulillah. Pak Ahmad Azhari Tolib juga hadir, alhamdulillah. Malaysia Azhari ini izin numpang haji Ustadz, monggo ya. Tatu tu, assalamualaikum Kang, izin ngadangukeun gitu ya, monggo. Pak Dedi Rustandi, maksudnya assalamualaikum gitu ya Pak. Oke, kemudian Mas Edi, nah ini Mas Edi hadir dengan tangannya itu yang mengepal ya, bukan mengepal apa ya, semangat. Tasik hadir ya. Bu Wiwin, alhamdulillah. Hadir Yai, alhamdulillah. Abah Oji juga hadir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kemudian siapa ini tadi kelewat ya, Pak Supri juga hadir. Oke, Pak Azhari Talib, terima kasih. Jarum patah. Ires hadir Ustadz, alhamdulillah. Pak Dedi Rustandi, oke, assalamualaikum ya. Oke, Pak Azhari Talib, Teh Mimin, terima kasih. Asrori, oke, ditap-tap dulu teman-teman biar makin menyebar. Oke, monggo. Mas Yanto juga sudah hadir, alhamdulillah. Oke, Jarum Fatah Majalengka Komandan hadir. Kang Dendi ya, Kang Dendi kalau nggak salah. Oke, Pak Nana Juhana juga Kuningan hadir, alhamdulillah. Bu Mimi, oke, terima kasih Bu Mimi. Asep Munjin 2, assalamualaikum, ngiring ngaos, oke. Jarum patah, bener Kang Dendo, iya. Saya masih ingat Kang. Oke, Bu Mimi, terima kasih. Oke, jarum patah siap Jenderal Kang Dendo. Ahmad Khotib, terima kasih Pak Ahmad Khotib. Oke, kita mulai ya. Sudah banyak yang hadir. Insya Allah nanti kita biasa seling-seling sapa-sapa ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita awali dengan sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lalu kita berdoa, Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, oke, kita lanjut ini. Kemarin kalau tidak salah baru sampai Ar-Rahmanir Rahim. Nah, sampai sini ya.
Oke, Bu Maisaroh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, ini kemarin sudah sampai sini ya, bahwa Allah itu memberikan dua sifat, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya, Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim lagi Maha Penyayang. Nah, keduanya diberikan kepada orang yang berbeda. Makanya Ar-Rahman Ar-Rahim adalah zirrahmati. Maknanya yang mempunyai rahmat. Wahia irodatul khairi li ahlihi. Nah itu. Jadi mudah-mudahan kita digolongkan kepada orang yang disayangi oleh Allah. Nah ini Ar-Rahim. Ya. Taat, tidak taat, Allah berikan rahmat. Yaitu yang disebut dengan Ar-Rahman. Sedang Ar-Rahim, Allah berikan kepada orang yang beriman. Nah gitu ya. Oke. Itu yang kemarin, kemudian kita sekarang melanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddini. Nah ini. Pak Teguh, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Nyampe jam berapa Pak Teguh semalam? Masih sore ya, jam 11. Oke. Saya kira nggak live insya Allah, cuman agak telat ya, biasa baru selesai. Jadi Maliki yaumiddini. Nah, ini Maliki kenapa dibacanya ngejer? Nah, begitu kan ya? Oke. Ini ternyata Maliki juga ada dua pendapat ya. Ada yang mengatakan naat. Ada juga badal gitu ya. Naat sama badal mirip-mirip ya. Oke, jadi bisa naat dari lafaz jalalah Allah. Ini sama Allahi itu ngejer, maka Maliki ya. Jadi Allah itu yang begitu, yang Maliki gitu. Jadi Maliki naat dari lafaz Allahi. Kemudian yaumiddini. Nah, ini yaumiddini. Bentar ini, aduh, ini ngeganjel. Kitabnya berat. Ya, bentar ya, benar-benar dulu sebentar ini. Ini mentok dengan kameranya. Kamera mentok dengan HP-nya begitu. Bentar. Oke. Oke, lanjut ya. Aduh, ini bentar nih. Gecol-gecol. Bentar dulu. Aduh, aku benahi dulu. Nah, ini berat. Jadi nempelnya itu menjadi berat. Oke. Bentar dulu. Saya benahi dulu, sabar ya. Sabar. Oke. Oke. Ya. Lanjut. Jadi Maliki adalah naat ya dari lafaz Allahi. Oke. Nah, udah pas. Yaumi ini zorof ya. Karena Maliki tidak pakai al, tidak pakai tanwin, jadi bisa menjadi mudhof. Yaumi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Ad-dini mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Yang
biasa diartikan itu yang merajai atau yang menguasai gitu ya. Yaumiddini, hari agama, aslinya ad-din agama ya. Yang dimaksud adalah al-jazai, yaitu pembalasan. Nah, jadi yang merajai hari pembalasan. Wahua, nah ini huwanya itu kembali ke yaumiddini. Ya, jadi dan dia adalah, nah itu domir munfasil kalau di awal dia jadi pokok kalimat, jadi mubtada ya, maka depannya dibaca khobar, maka dibaca yaumu rofa ya. Pak Ahmad Khotib terima kasih ya, semoga berkah. Buya Sidik juga terima kasih ya, semoga berkah. Bu Khotimah, assalamualaikum, hadir Pak Ustadz. Oke, jadi yaumu adalah khobar yang dirofakan dengan doma, wahwa mudof, al-kiamati mudof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Jadi yang disebut dengan yaumiddin adalah yaumil jaza, maksudnya begitu ya. Jadi ad-dini di sini adalah al-jazai, makanya dibaca ngejer ya. Waduh, ini Ibnu Al-Faqih memberi bunga. Wah, mantap ini. Terima kasih. Oke, jadi al-jazai ini adalah menafsirkan ad-dini ya, makanya ikut ngejer bacanya. Ya, jadi hari pembalasan. Wahua, dan hari pembalasan itu apa sih? Nah, gitu kan. Jadi dia adalah yaumul kiamati, hari kiamat. Nah, begitu. Kemudian ketemu wawu di sini adalah huruf istinaf ya, permulaan lagi. Khusso. Nah, khusso ini fi'il madi majhul ya. Dengan naibul fa'ilnya huwa. Nah, huwanya kembali ke yaumiddin. Gitu. Bizikri, binya huruf jar, al-zikri majrur yang dijerkan dengan kasroh. Gitu. Jadi wa khusso. Khusso itu khusus ya. Khusus. Jadi yaumiddini dikhususkan, nah, begitu. Jadi lafad yaumiddin dikhususkan bizikri, dengan disebut. Jadi maliki yaumiddini, nah gitu. Jadi disebut secara khusus yang menguasai hari pembalasan. Nah, yaumiddin ini dikhususkan, bizikri disebut, li'annahu, nah ini alasannya ya. Oke, toko jadu. Oke, terima kasih ya, mudah-mudahan berkah. Li'annahu, linya huruf jar, anna akhwatnya inna, hu-nya domir mutasil sebagai isim anna. Nah, maka butuh khobar anna. Nah, ini khobar annanya berbentuk kalimat ya. Li'annahu la mulka zohiron fihi li ahadin illa lillahi ta'ala. Nah, begitu ya. Jadi pas ya, nggak usah geser-geser nih. Jadi li'annahu, linya huruf jar, anaknya huruf nasab dan taukid, hu-nya domir mutasil sebagai isim anak. Karena bahwasanya lafad yaumiddin gitu, atau yaumul kiamah begitu, karena bahwasanya yaumul kiamah itu la mulka. Nah, ini la-nya adalah nafi lil jinsi, makanya dibaca mulka. Nah, ini mulkanya adalah isim la ya, isim la yang dinasabkan dengan fathah. Nah, begitu. Tidak ada kerajaan, nah, gitu. Tidak ada penguasa, boleh begitu ya. Tidak ada kerajaan, nah gitu. Zohiron, nah ini kenapa dibaca nasab? Nah, ini yang disebut dengan mansubun binazil khafid, gitu. Jadi kenapa dibaca nasab? Ini adalah isim yang dinasabkan sebab membuang huruf jar, gitu ya. Jadi ini aslinya berarti fizohiri, begitu ya. Maka biasa diartikan secara nyata. Jadi li'annahu, karena bahwasanya hu-nya itu kepada
yaumul kiamah ya, atau yaumuddin. Karena bahwasanya pada hari kiamat itu la mulka, tidak ada kerajaan secara nyata, begitu. Fihi, pada hari kiamat itu. Li ahadin, linya huruf cer, ahadin majrur yang dicerkan dengan kasroh yang bertanwin. Illa lillahi ta'ala. Nah, illa lillahi ta'ala. Nah, ingat ya, di sini ada illa. Nah, illa itu adalah huruf istisna, ya. Itu. Jadi ketika diawali dengan la, maka mustastaknya itu aturan ya, boleh nasab, boleh rofa gitu kan ya. Cuman di sini pakai jar majrur, nah, lillahi, nah, begitu ya. Jadi ini pengecualian, tetap diartikannya pengecualian. Illa lillahi ta'ala, kecuali milik Allah Ta'ala, atau bagi Allah Ta'ala ya, tapi saya lebih cenderung dengan milik Allah Ta'ala. Jadi tidak ada kerajaan secara nyata, tidak ada kekuasaan secara nyata pada hari kiamat itu li ahadin, bagi seorang pun, illa, kecuali lillahi ta'ala, milik Allah Ta'ala. Nah gitu ya, itu maknanya. Nah maka ayat ini diperkuat, nah, bidalilin. Nah ini bidalilin, binya huruf cer, dalilin majrur. Jadi ayat ini diperkuat dengan dalil. Dalil itu bukti ya, bukti. Nah boleh dibuka di surat Ghafir. Nah ini bunyinya ya. Nah ini bunyinya, limanil mulkul yauma lillahi. Gitu. Jadi limanil mulku al yauma lillahi. Nah begitu ya. Jadi boleh dibuka dulu suratnya Ghafir ya, ayatnya 16. Nah saya sudah menulis. Nah jadi saya ditulis saja. Jadi biar tidak buka-buka ya, maka saya tulis. Nah, saya perkecil. Nah, ini. Nah, ini bunyi ayatnya. Ini ya. Nah, ini bunyi ayatnya. Oke. Suratnya Ghafir. Nah, boleh buka kitabnya. Surat Ghafir ayat 16. Ghafir itu kalau tidak salah surat ke-40. Ya. Oke, kita buka secara lengkap ini. Yaumahum barizuna la yakhfa 'alallahi minhum syai'un limanil mulkul yauma lillahi al-wahidil qahhari. Nah gitu ya. Jadi ini udah saya tulis sengaja biar tidak buka-buka ya. Kalau buka-buka kayak kemarin jadinya kena sinar ya. Kebetulan ini kitabnya halus, jadi kalau kena sinar malah nggak jelas gitu. Oke. Ayatnya diawali dengan yauma. Ini fadlan anga, kitab apa ini? Kitabnya Tafsir Jalalain ya. Mbak Erlina Siti. Oke, ini sudah dijawab. Zuhar Moong, kitab Tafsir Jalalain. Oke, alhamdulillah. Oke. Pak Ahmad, MS 468, nah gitu ya. Oke, kita lihat. Ini yauma ini adalah zorof ya. Oke, kita coba bongkar dulu kedudukan kalimatnya. Zorof. Humnya ini domir munfasil. Kalau di awal dia jadi mubtada. Jadi mubtada. Maka barizuna ini adalah khobar. Ya, khobar yang dirofakan dengan wawu karena jamak mudzakkar salim. Ya, hum barizuna ini adalah kalimat.
Nah, kalimat ini sebagai mudhof ilaih dari yauma. Ingat rumusnya, kata atau kalimat setelah zorof sebagai mudhof ilaih. Gitu. Jadi hum barizuna ini adalah mudhof ilaih dari yauma. Ya. Jadi ingat ya, saya pernah bilang kalau zorof harokatnya fathah ini murni keterangan waktu. Maka boleh diartikan yauma pada hari itu, gitu ya. Pada hari itu, amin. Tapi yang saya tahu tafsir Jalalain nggak sedetail ini syarahnya. Yang benar Bu, ini Jalalain. Jalalain ya, monggo boleh dilihat ya. Detail ya. Ini saya dari Jalalain ya. Jadi yauma ini zorof. Kalimat atau kata setelah zorof ini mudhof ilaih. Nah ini humnya domir munfasil. Kalau di awal dia jadi mubtada. Barizuna ini khobar ya. Khobar dari hum yang dirofakan dengan wawu karena jamak mudzakkar salim. Nah, hum barizuna ini sebagai mudhof ilaih dari yauma. Jadi kalau diartikan pada hari itu hum, mereka adalah barizuna. Apa itu barizuna? Tafsirnya khorijuna min kuburihim. Jadi barizuna itu artinya khorijuna. Apa itu khorijuna? Orang-orang yang keluar min kuburihim dari kubur mereka. Tuh gitu ya. Nah, jelaskan ya. Jadi orang-orang yang pada hari itu mereka termasuk orang-orang yang keluar gitu maksudnya, khorijuna min kuburihim, dari kubur mereka. La yakhfa, ini lahnya nafi. Yakhfa adalah fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari domirnya huwa ya. Jadi belum ada fa'ilnya. Kalau ada isim maka dibaca rofa sebagai fa'ilnya. Kebetulan di sini ada alallahi minhum syai'un. Nah ini syai'un ini sebagai fa'ilnya, gitu ya. Jadi syai'un ini fa'ilnya, gitu. Ini fa'ilnya. Jadi la yakhfa, lanya huruf nafi, yakhfa fi'il mudhari. Kemudian ala huruf jar, Allahi majrur yang dijarkan dengan kasroh. Minya huruf jar, humnya domir mutasil sebagai majrur. Syai'un fa'il dari lafad yakhfa yang dirofakan dengan donmah yang bertanwin. Jadi la yakhfa 'alallahi minhum syai'un. Apa artinya? Yang lebih enak artinya fa'il dulu. Sesuatu tidak ada yang disembunyikan 'alallahi atas Allah minhum dari mereka. Boleh diurutkan juga boleh. Tidak ada yang tersembunyi, boleh. 'Alallahi atas Allah minhum dari mereka syai'un sesuatu pun. Nah begitu ya. Jadi ketika hari kiamat nanti, pada hari itu mereka keluar dari kubur mereka. Kemudian tidak ada yang tersembunyi atas Allah minhum dari mereka sesuatu pun. Jadi tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah. Nah, maka di sini muncul ini dalam tafsir tadi disebutkan ya, liman al-mulkul yauma. Nah, gitu. Ini li-nya adalah huruf jar ya. Li-nya huruf jar. Manya isim istifham. Ini sebagai majrur. Ya. Berarti awal kalimatnya itu adalah jar majrur. Ingat, kalau awal kalimat jar majrur, maka dia sebagai khobar muqaddam. Gitu. Dia sebagai khobar muqaddam. Makanya dibaca al-mulku, isim yang rofa. Maka isim yang rofanya menjadi mubtada muakhar. Nah gitu ya. Baru al-yaumanya adalah zorof.
Gitu. Limanil mulku al yauma. Liman. Maka Allah bertanya begitu kan, siapa, milik siapa, al mulku, kerajaan al yauma pada hari ini, begitu ya. Jadi milik siapa al mulku, kerajaan al yauma pada hari ini. Nah di sini dalam tafsirnya itu yakulu hu. Nah ini yakulu fi'il mudhari. Ya. Jadi kalimat ini belum terjadi ya. Nanti, makanya di sini fi'il mudhari. Yakulu, nah, gitu kan ya. Yakulu fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari. Kemudian hu-nya domir muttasil. Ya. Domir muttasil. Kemudian di sini ada ta'ala. Ya. Nah, apa yang dikatakan di sini adalah wa yujibu nafsahu lillahi. Ini yakuluhu apa biqaulihi ya? Coba lihat lagi, barangkali saya salah tulisnya. Benar ya? Coba dilihat. Barangkali saya salah tulis. Mana Qur'annya? Benar ya, coba boleh dilihat. Yakuluhu, ya berarti benar ya. Barangkali saya salah titik. Ya. Jadi yakuluhu, yakulu ini fi'il mudhari, fa'ilnya berarti Allah ya. Makanya di sini ada lafaz ta'ala. Jadi Allah mengatakannya, begitu ya. Baru di sini ada wa yujibu. Nah ini yujibu ini fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari. Fi'il madinya apa kira-kira? Ayo monggo biar nggak ngantuk ya. Ayo tanya jawab. Ya. Yujibu fi'il mudhari, fi'il madinya apa? Monggo boleh. Yang sudah dapat jawabannya boleh komen. Ajaba, sip ya, gindah rahab. Ajaba. Oke. Udah pada bisa ya semua. Bukan jaba tetapi ajaba, mubah oji, ajaba yujibu. Sip ya. Oke, sip. Azari juga ajaba. Oke, alhamdulillah. Bu Mimi ajaba, Muslimah ajaba. Oke ya. Oke, Miftahudin ajaba. Oke, Bu Mimi terima kasih. Teh Mimin terima kasih. Santri Abi ajaba. Oke, sip ya. Jadi ini ajaba yujibu, ini majid satu ya. Oke, jadi kalau di buku saya ada di halaman 11 ya. Ajaba yujibu. Ya. Berarti yujibu fi'il mudhari, fa'ilnya ini fi'il mudhari. Fa'ilnya adalah huwa. Nah ini. Nafsa, kenapa dibaca nafsa? Dia maf'ul bi. Makanya dibaca nafsa. Wa huwa mudhof. Nah, hu-nya domir muttasil sebagai mudhof ilaih. Jadi wa yujibu nafsahu, dan dia Allah menjawab nafsahu terhadap dirinya. Lillahi. Nah ini lillahi ya. Linya huruf jar, Allahi majrur. Ya. Lillahi. Linya huruf jar, Allahi majrur. Nah, awas nih agak serius ya. Saya menjelaskannya dengan tata bahasanya ya. Jadi ketika Allah memberikan satu pertanyaan, liman al mulkul yauma, atau limanil mulkul yauma, nanti pada hari kiamat itu, ketika hari itu mereka keluar dari kuburnya, nah, gitu kan ya. Nah, tidak ada yang tersembunyi atas Allah dari mereka sesuatu pun. Nah, baru Allah di sana mengatakan limanil mulkul yauma. Oh, milik siapa kerajaan pada hari ini? Oh, gitu ya. Nah, ini keterangannya yakuluhu. Allah berkata kepadanya, atau Allah berkata terhadapnya, gitu kan ya. Nah, kata-kata itu wa yujibu nafsahu,
Dan dia Allah menjawab atas dirinya, lillahi, milik Allah. Nah, di sini lillahi ini kedudukan kalimatnya, dia sebagai khobar. Ya, bingung nggak? Dia sebagai khobar dari mubtada yang tidak disebut. Nah gitu. Ya. Oke, kita coba tunjukkan ilmunya gitu ya. Cuman ini saya nulisnya kegedean ya. Kegedean ini. Ini saya udah bikin buku yang kedua ya. Buku yang kedua ini aturannya. Jadi untuk memahami mubtada dan khobar ya, ini saya udah bikin. Lagi angkat cetak ya. Ini baru sampelnya. Nah, ini yata'allaqu. Oh, ini berarti fi'il mudhari ya. Az-zarfu. Nah, ini berarti fa'ilnya. Gitu. Berarti fa'ilnya. Wal jaru wal majruru. Gitu. Yata'allaqu itu biasa diartikan berta'aluk atau berhubungan, nah, gitu ya, berhubungan. Az-zarfu tadi fa'il ya, az-zarfu zorof, kemudian wal jaru wal majruru, dan jer dan majrur iza waqa'a. Nah, ini waqa'a itu isim apa fi'il? Coba saya tanya dulu, ayo biar nggak ngantuk, ayo jawab. Waqa'a itu fi'il apa isim? Idza waqa'a, fi'il, sip ya. Masih ada yang isim. Fi'il ini fi'il madi bentuk dua. Ya. Jadi waqa'a ini fi'il madi, fa'ilnya huma. Humanya kembali kepada zorof dan jar majrur gitu. Ya. Jadi zorof dan jar majrur. Idza waqa'a, apabila keduanya terletak. Nah, khobaron. Nah, sebagai khobar gitu. Bimahzufin. Gitu. Bimahzufin ini makna bimahzufin dengan lafad yang dibuang. Nah, begitu ya. Dengan lafad yang dibuang, takdiruhu. Maka diperkirakannya atau ditetapkannya lafad kainun au mustakirun. Kainun au mustakirun. Gitu ya. Nanti saya jelaskan lebih rinci lagi ya. Jadi maksudnya begini, saya tutup ini. Ini buku Al-Iqlan 2 ya. Jadi buku Al-Iqlan 1 itu yang kemarin itu. Sekarang Al-Iqlan 2-nya itu. Untuk memperdalam tentang khobar, mubtada, dan lain sebagainya. Nah, lanjut ya. Oke. Jadi, ini lafad Allahi, ini kalau saya tulis, nah begini jadinya. Lillahi di sini asalnya begini. Nah, saya tulis dulu ya. Nah, jadi mana mubtadanya, mana khobarnya, begitu kan? Nah, kan tadi lillahinya menjadi khobar dari mubtada yang tidak disebut. Nah, jadi lillahi itu asalnya, di sini saya tulis. Nah, ini lafad lillahi ini, itu asalnya itu al-mulku. Nah, begitu. Nah, al-mulku kainun. Nah, ini jadi di sini ada lafaz kainun baru lillahi. Nah, ini pokok masalahnya. Al-mulku ini adalah mubtada. Nah, kainun ini khobarnya. Lillahi, linya huruf jar, Allahi majrur yang dijerkan dengan kasroh. Jadi lillahi ini adalah muta'alik pada khobar yang tidak disebut. Ya, muta'alik pada khobar yang tidak disebut tadinya gitu kan.
Nah, jadi ini asalnya al-mulku kainun lillahi. Gitu. Jadi kerajaan kainun yang berada lillahi milik Allah. Ya, jadi kekuasaan yang ada milik Allah. Ya begitu ya. Jadi ini ada lafaz ini. Gimana nih, pusing apa enggak ini? Takutnya malah pusing. Nah udah, dengerin lagi ya. Saya ulang lagi dulu. Nah, saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Oke, saya kembalikan lagi dulu dari Fatihahnya dulu biar nyambung gitu. Takutnya malah jadi pusing ya. Coba perhatikan dulu dari sini biar kok pusing sih. Ya, oke. Nyantai ya. Oke, lanjut ya, lanjut. Oke, saya ulang lagi dulu. Tadi kan ayatnya Maliki Yaumiddin. Ya. Maliki itu kan sebagai naat tadi ya. Sifat dari lafad Allahi. Jadi sifat dari Allah itu yang menguasai, yang merajai Yaumiddin pada hari pembalasan. Gitu. Ad-din di sini maknanya al-jazai, yaitu pembalasan. Jadi yang dimaksud Allah itu menguasai hari pembalasan. Nah, begitu ya. Nah, wahua dan dia yang dimaksud adalah Yaumiddin, dan ia Yaumiddin itu adalah yaumul kiamati, adalah hari kiamat. Jadi Allah itu yang menguasai hari kiamat. Itu. Nah, kemudian kenapa Yaumiddin ini lafadznya ditampakkan gitu. Maliki Yaumiddin, yang Allah itu yang menguasai hari pembalasan. Nah, ini alasannya. Wa khussa bidzikri, lafadz Yaumiddin ini dikhususkan, disebut, alasannya li'annahu, karena bahwasanya Yaumiddin ini la mulka, tidak ada kerajaan zohiron secara nyata fihi pada hari kiamat nanti li ahadin, bagi seorang pun, illa lillahi ta'ala, kecuali milik Allah Ta'ala. Gitu. Jadi nanti pada hari kiamat itu ya hanya Allah. Tidak ada yang berkuasa. Ya, murni hari itu milik Allah. Nah gitu. Jadi siapapun itu tidak bisa menguasai hari itu. Makanya di sini ada kalimat li ahadin, gitu ya. Bagi seorang pun, illa lillahi ta'ala, kecuali milik Allah Ta'ala. Tuh. Makanya kita di situ, satu yang dibutuhkan oleh kita adalah ampunan Allah. Ya, ampunan Allah. Saya pernah jelaskan ya, ketika manusia itu masuk ke alam kubur, terpisah antara jasad dan ruhnya. Nah, ruhnya itu menuju berjalan menuju Allah. Ya. Menuju Allah. Gitu. Gitu. Jadi ruhnya itu menuju Allah. Ketika kita tidak punya bekal, nah, bekal kita cuma 3. Anak yang soleh, sodako jariyah, dan ilmu yang bermanfaat. Begitu kan ya, itu bekal berjalan menuju Allah. Itu bekalnya yang harus kita persiapkan sebagai modal. Jadi jangan kita beranggapan ketika kita menuju Allah, ketika tidak punya bekal, ya terlantar nanti. Begitu. Nah, ketika manusia itu keluar dari kuburan nanti, nah itu kan ya, tadi diceritain begitu kan, disitulah
Tidak ada kekuasaan lain, hanya kekuasaan Allah. Keluar dari kubur menuju mahsyar, begitu kan ya? Menuju mahsyar. Nah, mahsyar itu sebelah mananya kubur. Nah, itu kita nggak tahu. Dan dibutuhkan modal. Dibutuhkan modal untuk makan, minum dalam perjalanan, untuk berteduh. Begitu. Ketika kita tidak punya amal jariah, maka kita tidak punya tempat teduh. Gitu. Ketika kita tidak pernah bersedekah, maka kita tidak punya stok makanan dan minuman. Nah, begitu. Ya, maka terjadi kelaparan yang sangat. Begitu kan? Nah, gitu. Nah, di hari itu hanya Allah yang menguasai, maka satu yang dibutuhkan adalah ampunan. Ya, ketika Allah mengampuni, Allah ampuni segede apapun dosa kita. Gitu. Jadi yang harus kita perhatikan dalam hidup ini agar kita dicintai oleh Allah. Seseorang kalau dicintai, itu yang salah juga dianggap benar. Ngerti maksudnya? Iya kan? Kita senang sama seseorang, ya. Kata orang itu jelek, tapi kata kita pantas. Nah, begitu. Nah, Allah pun begitu. Ketika Allah suka sama kita, mencintai kita, maka segede apapun dosa kita, kecil menurut Allah. Itu makanya rebut cintanya Allah. Karena Maliki Yaumiddin, hanya Allah yang menguasai pada hari pembalasan. Manusia akan dibalas semua amalnya, ya. Tapi kalau Allah mencintai kita, apapun yang terjadi pada diri kita dianggap nol. Karena Allahnya suka. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya agar kita disukai oleh Allah? Itu. Ya. Bagaimana caranya? Fattabi'uni yuhibbukumullah. Nah, itu ayatnya, ya kan? Ya, fattabi'uni, kalian ikuti aku, kata Rasulullah. Yuhibbukumullah. Yuhbib itu fi'il mudhari yang dijazmkan karena jawab amar. Itu. Mana fi'il amarnya? Fattabi'uni. Gitu. Ittabi'u, kalian ikuti. Nah, itu fi'il amar. Maka yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Jadi kita ikuti Rasulullah. Karena pada hari itu hanya Allah yang mempunyai kekuasaan. Ya. Ketika yang berkuasa itu mencintai kita, segede apapun dosa kita, Allah siapkan ampunan, ya. Makanya raih cintanya Allah dengan cara fattabi'uni yuhibbukumullah. Nyambung nggak? Ya. Kok jadi pada ngantuk ini? Ya, jadi pada ngantuk ini. Ya. Ayo komen dong, gitu kan? Ya, gimana tuh? Ya, jelas kan? Belajar ikhlas lagu. Terima kasih Ustadz. Ya, terapi hadir, oke. Ya, oke. Lanjut, luar biasa Ustadz. Oke, kita lanjut ya. Jelas Pak Supri, alhamdulillah. Pak Gun, alhamdulillah. Terima kasih Pak Gun. Siap pengantar kerja Bebin. Enggak Ustadz, lagi khusyuk, oh gitu ya. Pokoknya ngaji tafsir. Gitu. Jelas, oke. Jelas banget Ustadz. Ya. Saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi. Jadi makna Maliki Yaumiddin ini, Allah yang merajai hari pembalasan. Kita itu nanti akan dibalas oleh Allah. Ingat, orang baik pasti bernasib baik, dan orang buruk pasti bernasib buruk. Ya. Jadi saking Allah itu maha berkuasa pada hari itu, ya jadi seenaknya Allah. Gitu. Makanya kita berusaha di dunia ini menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Nah, makanya di sini disebutkan dalilnya tadi. Ya, mana tadi? Bidalilin.
Tuh. Jadi makna tadi kan ya, kenapa Yaumiddin ini disebut secara khusus. Jadi tidak pakai kata-kata yang sindiran ya. Langsung ditampakkan muncul Yaumiddin yang merajai, yang menguasai hari pembalasan. Ini lafaz Yaumiddin ini disebutkan secara khusus, dizohirkan gitu. Seperti begini ya gambarannya. Gambarannya begini. Ketika ada lafaz innallaha, sesungguhnya Allah, dengan lafaz innahu, sesungguhnya dia. Nah itu. Ayo, coba nih saya tulis ya. Ini untuk memahaminya ya. Kenapa lafaz Yaumiddin itu betul-betul disebutkan secara khusus gitu. Jadi di Quran itu ada lafaz seperti ini. Nah, innahu. Nah, ada juga lafaz yang bunyinya innallaha. Nah, di sini ya. Nah, di sini. Nah, innahu, sesungguhnya dia, innallaha, sesungguhnya Allah. Ini maknanya berbeda. Arti berbeda penekanannya. Sesungguhnya dia yang dimaksud adalah Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah. Ini maknanya berbeda ya. Arti berbeda di sini, penekanannya berbeda. Ketika lafaz Allahnya tidak disebut, digantikan dengan domir, dengan ketika lafaz Allahnya itu tampak jelas, itu berbeda penekanannya. Paham ya maksudnya ya? Paham kan? Innahu, sesungguhnya dia. Dia yang dimaksud Allah. Dengan sesungguhnya Allah. Nah, itu penekanannya berbeda. Sama dengan ini tadi. Makanya di sini dijelaskan tadi, Maliki Yaumiddin, lafaz Yaumiddin khusso bidzikri, disebutkan secara khusus, ditampakkan secara khusus. Itu maknanya li'annahu, ini alasannya, karena bahwasanya Yaumiddin itu la mulka, tidak ada yang menguasai, tidak ada kerajaan gitu, tidak ada kekuasaan zohiron, secara zohir, secara nyata, fihi, pada hari kiamat nanti, li ahadin, bagi seorang pun, illa lillahi ta'ala, kecuali milik Allah Ta'ala. Tuh, begitu. Makanya Allah di sini menjelaskan di dalam dalilnya. Nah, ini yang tadi ayatnya. Kita lihat lagi. Nah, saya perkecil dulu. Nah, aduh kecil banget. Nah, ayo. Ini kita lihat. Allah itu bertanya, liman al-mulku yauma. Milik siapa kerajaan pada hari ini? Nah, begitu. Yaquluhu ta'ala. Allah Ta'ala mengatakannya, mengatakan ini, gitu ya. Wa yujibu, dan Allah menjawab nafsahu, terhadap dirinya. Jadi Allah bertanya dan menjawab sendiri. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa jawab. Lillahi, milik Allah, al-wahidi. Nah, al-wahidi ada yang menyebutnya badal sebagai lafad dari lafad Allahi. Al-qahari ini naat dari lafad Allahi ya. Jadi lillahi, milik Allah yang Maha Esa, lagi Maha Qahar. Nah, qahar itu mengalahkan. Itu. Jadi ketika hari itu posisi kita adalah posisi orang yang disayang oleh Allah, maka akan mendapat sifat sayangnya Allah, sifat cintanya Allah. Karena hari itu Allah yang berkuasa. Ya, makanya raih rasa cintanya Allah itu dengan cara fattabi'uni yuhibbukumullah. Itu Quran ya. Gitu. Jadi jika kalian mencintai Allah,
maka kalian ikuti aku, kata Rasulullah. Niscaya Allah pasti mencintai kalian. Gitu. Ya. Bagaimana cara mengikuti Rasulullah? Ya, ikuti kehidupan Rasulullah. Ya. Rasulullah itu ramah. Begitu kan? Rasulullah itu hidupnya tidak pernah kecewa. Dia selalu menerima apapun ketetapan-ketetapan Allah. Ya. Wali qadaihi bisobri wal muwafaqah. Ikuti, ya begitu kan? Rasulullah sering mengganjal perutnya dengan batu, tapi di luar batunya. Jadi diganjal perutnya, lalu dikasih apa gitu kan, ditutup sehingga perutnya terlihat tidak apa ya, tidak apa ya, ya jadi rata. Kita mengganjal perutnya dari dalam, ya. Bakwan 5 pagi-pagi gitu kan, uduk 2 bungkus. Nah itu sama-sama ganjel, cuman ganjalnya itu dari dalam, ya. Itu udah berbeda dengan Rasulullah, begitu kan ya. Rasulullah rajin bangun malam. Ikuti kalau kita ingin dicintai oleh Allah. Ya, coba saya tanya nih sekarang, mudah mencintai apa mudah dicintai? Abi Syamil tahu aja, Ustaz, dia tahu dari sini Abi. Abi Syamil kan makan buduk 2 gitu ya Abi ya, alasannya ganjel perut gitu. Jadi ganjelnya beda dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah ganjelnya dari luar, batunya disusun lalu pakai korset, begitu kan? Kalau kita malah dimasukin. Ya, gampang mencintai itu. Ayu Musrifah ya. Gampang mencintai. Kalau mencintai siapapun bisa. Tapi kalau dicintai harus memenuhi kriteria. Ya, mudah dicintai. Oh. Siapa ini? Pak Mudri ya. Pak Mudri. Susah Pak. Mencintai itu lebih mudah, Pak Haji Muhammad ya. Jadi mudah mencintai. Siapapun bisa mencintai. Tapi yang dicintainya itu cinta sama kita enggak? Nah, itu masalahnya. Ya. Makanya kalau kita ingin dicintai harus memenuhi kriteria. Nah, bagaimana agar Allah mencintai kita? Nah, Rasulullah itu sudah memberikan aba-aba, ya. Oke, Pak Supri, mencintai lebih mudah. Nah, gitu ya, Pak ya. Oke. Ya. Jadi di sini disebutkan fattabi'uni yuhibbukumullah. Nah, begitu. Jadi niscaya Allah mencintai kalian kalau kalian mengikuti aku. Ya, gitu. Ya, makanya ada napak tilas orang-orang soleh. Nah, itu nama kitabnya itu Tanbihul Mukhtarin. Jadi kitab Tanbihul Mukhtarin itu, kitab itu bercerita tentang perilaku orang soleh dulu. Ya, perilaku orang soleh dulu itu seperti apa? Ya, itu kita tinggal baca, kemudian kita napak tilas. Napak tilas tahu kan ya, mengikuti mereka. Ya, maka kita insya Allah apa yang diperoleh sama orang soleh dulu, kita pun akan mendapatkannya. Karena kita menapak tilasi mereka. Itu. Jangan banyak tanya. Yang dilakukan oleh orang soleh, ikuti. Ya, ikuti. Insya Allah orang soleh itu dibimbing oleh Allah. Ya, dibimbing oleh Allah. Orang soleh dulu, ya. Makanya lihat kitab Tanbihul Mukhtarin. Nah, di situ bercerita, ya, bercerita tentang orang-orang soleh dulu. Bagaimana perilaku mereka. Kita tinggal mencontoh, ya. Gitu, bagaimana cara sholat malamnya dan lain sebagainya. Nah, begitu ya. Oke. Lelamina Putra ATM, apa itu ATM? Ya, oke. Jadwalkan Pak Yai Fadlan Angga. Apa itu jadwalkan apa, Pak? Pak Fadlan, oke.
Jelaskan ya. Jadi saya ulang, ini referensinya atau dalil ya, dalil dari ayat bahwa Allah itu yang menguasai hari pembalasan. Ya, oke. Amati tiru modifikasi ya. Iya, amati tiru modifikasi. Apa itu? Oke. Domir sa'an. Ya. Ahmad Subli lebih setuju mencintai tadi. Lebih setuju. Padahal kitab yang barusan nampak tilas. Nampak tilas, iya. Napak tilas ya. Jadi Tanbihul Mukhtarin itu napak tilasnya orang-orang soleh dulu. Jadi itu bercerita tentang itu. Ya. Nah, kita ketika mempelajarinya tinggal mencontoh gitu. Sebab kita kan nggak tahu ya orang soleh dulu itu yang kita referensikan ya. Karena orang soleh dulu itu makanannya berbeda ya. Ya masih bagus gitu kan. Oke, Irwan tolong jelasin mubtada dan khobar. Kalau mubtada itu pokok kalimat, Pak. Kalau khobar itu penjelas pokok kalimat. Nah itu ya Pak Irwan ya, Pak Irwan Cahyono. Gampangnya gitu. Jadi kalau mubtada itu pokok kalimat, subjek ya. Kalau predikatnya itu khobarnya. Itu kalau dalam bahasa Indonesia ya. Oke. Jadwalnya apa tadi? Kelewat lagi saya Pak Angah ya. Oke. Maksudnya karena zaman berubah ya. Iya. Makanan juga berubah ya. Orang soleh dulu tuh mungkin makanannya beda sama kita kan, kalau kita udah makan mie. Orang soleh dulu tidak makan mie, mungkin yang anak belum ada. Oke. Buya Sidik terima kasih banyak, semoga berkah ya. Oke. Jelaskan ini ya. Jadi pada hari mereka barizuna. Apa itu yang dimaksud barizuna? Khorijuna min kuburihim. Jadi mereka keluar, ya, orang-orang yang keluar dari kubur mereka. Ternyata ketika kita keluar dari kubur itu, la yakhfa 'alallahi minhum syai'un. Masya Allah, ini ngeri banget ya. Jadi tidak ada yang disembunyikan dari mereka atas Allah. Syai'un, sesuatu pun. Jadi sesuatu pun tidak ada yang bisa disembunyikan. Semuanya tampak. Tampak di mata Allah. Perbuatan dosa kita semacam apapun, itu semuanya tampak jelas. Jadi satu yang dibutuhkan itu, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat. Gitu. Makanya kita sering ya baca doa itu, kita mendoakan orang lain. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Begitu kan ya. Itu. Nanti kita terasa nanti di sana. Jadi satu, ketika kita mempunyai dosa pada hari kiamat nanti keluar dari kubur, tampak jelas kita. Kira-kira dosa kita diampuni apa tidak? Nah itu. Makanya butuh istighfar dari sekarang ya. Di dunia kita langgengkan. Kata Rasulullah, minimal itu satu hari 70 sampai 100 kali. Nanti akan terasa nanti ketika kita keluar dari kubur. Kenapa? Sesuatu tidak akan tersembunyi di atas Allah. Ya, alallahi minhum, dari mereka. Ya, perbuatan dosa sekecil apapun itu tampak jelas. Ya. Jadi itu kita harus bisa menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Karena limanil mulku al-yauma, itu milik siapa kerajaan pada hari ini, gitu kan? Nah, Allah menjawab sendiri, lillahi, milik Allah. Ya, makanya tadi lillahi di sini adalah mubtadanya tidak disebut. Ya, aslinya ini al-mulku kainun lillah. Kerajaan yang ada lillahi, milik Allah. Nah, itu nanti ya, kita punya saudara yang hebat. Dulu waktu di dunia menjadi backing kita. Di akhirat tidak ada. Hanya Allah yang berkuasa. Ya, jadi harapan kita satu, magfirah Allah, ampunan Allah. Manusia tidak terlepas dari perbuatan dosa. Ya, itu. Makanya mudah-mudahan kita dikategorikan
menjadi kelompok orang-orang yang mendapat ampunan Allah. Gitu ya. Oke. Oke, menunggu momen yang buka room biar bisa latihan membaca. Gitu Pak Rizal. Oke, Fadlan Angah. Oke, hari Senin, Selasa, Sabtu libur. Senin, Selasa, Sabtu libur. Oke, Mudri, berdoa aja minta ampun pada Allah. Nah, itu ya. Ya, langgengkan istighfar. Doa yang diulang-ulang itu yang dicintai oleh Allah, ya. Ya, istighfar itu diulang-ulang kan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim gitu. Oke, kita balik lagi di ayatnya. Nah, ini saya bacakan terakhir, nanti kita lanjutkan besok, ya. Besok hari apa? Sabtu ya? Oh, berarti hari Senin. Seninnya nasok ikhul ibad, ya. Insya Allah. Oke, saya ulang lagi di sini. Jadi Maliki yaumiddini ay al-jazai wa huwa yaumul qiyamati wa khussa bidzikri li'annahu la mulka zahiron fihi li ahadin illa lillahi ta'ala bidalilin. Nah, ini potongan ayatnya, tadi lengkapnya ya. Itu ada di surat surat Ghafir ayat 16. Ini potongan ayatnya. Limanil mulkul yauma lillahi. Ya. Jadi siapa gitu kan ya. Oke. Kepunyaan siapa kerajaan pada hari ini? Maka Allah menjawab dengan sendirinya, bertanya sendiri dan menjawab sendiri karena tidak ada yang mampu menjawabnya. Lillahi, kerajaan yang ada milik Allah. Nah, begitu. Oke, ini kita lanjut pekan berikutnya ya. Sebab ini harus membutuhkan pemahaman yang memakan waktu, gitu kan ya. Insya Allah kita lanjutkan. Monggo, cukup hari ini. Barangkali ada yang ditanyakan, monggo. Masih kita buka berapa ya? 5 menit lah ya. Oke. Toko Jadu, oke, terima kasih, semoga berkah ya. Sambil sapa-sapa, barangkali masih ada yang bertanya. Bunda Ratna, terima kasih Pak Ustadz. Ternyata Bunda Ratna menyimak. Ahmad Yudi, terima kasih ya, semoga berkah. Oke. Pak Haji Mamat gimana? Sudah bisa dipahami Pak Haji? Oke. Ian Trans, oke, terima kasih. Bu Mimi juga terima kasih, Pak Teguh juga terima kasih. Oke, aduh pertanyaannya cepet ya, jadi nggak kebaca. Maaf kalau nggak kebaca. Good Snack, terima kasih. Oke, Joko Dadu, oke. Rosmat, nah alhamdulillah ya. Oke, Pak Haji Mamat, alhamdulillah. Oke, Abi Samil ngeri ya. Kenapa ngeri Pak? Abi Samil ya, nanti kalau di Mekah Abi Samil ketemu Ka'bah pasti nangis Abi gitu ya, karena tergambar dosa-dosa kita. Buya Sidik terima kasih, Mahfud, Pak Mahmud juga terima kasih, Rizal terima kasih. Ada nggak Pak Ustadz kajian khusus kitab nahwunya? Iya, kita ini realisasi ya, jadi apa ya, realisasi itu apa sih? Jadi praktek gitu, prakteknya. Jadi kita tetap dijelaskan juga nahwunya ya, gitu. Insya Allah mudah-mudahan membantu untuk praktek ya, untuk prakteknya. Oke, Iris, gimana penjelasannya zorof kalau berharokat fathah, Ustadz? Ya, zorof kalau berharokat fathah itu murni menjelaskan keadaan waktu, keterangan waktu. Beda sama yaumul kiamati. Nah, itu berarti mubtada, dia jadi pokok kalimat. Hari kiamat adalah gitu. Tapi kalau al-yauma berarti pada hari itu. Nah, itu murni menjelaskan waktu. Gitu maksudnya. Jadi kalau zorof berharokat fathah itu murni menjelaskan waktu. Tapi kalau kasro atau donma itu berarti sebagai apa dia, begitu. Kalau doma, rofa, berarti dia menjadi pokok kalimat. Yaumul kiamati, hari kiamat adalah, nah begitu jadinya, ya.
Kayak tadi. Nah, tadi kan ada ya. Coba bentar ini. Mana tadi kan? Ada tadi. Nah ini. Yaumul kiamati. Ini kan zorof ini. Harokatnya donmah. Dia tidak menjelaskan keadaan waktu, keterangan waktu. Dia menjadi khobar dari lafad huwa. Nah, ya kan? Wahuwa dan yaumiddin gitu. Dan hari pembalasan itu adalah yaumul kiamati, hari kiamat. Nah, itu. Jadi dia tidak menjelaskan waktu. Ya. Tapi kalau tadi seperti tadi ada al yauma. Nah, ini tadi di ayat referensinya. Nah, ini saya kecilin. Ini limanil mulku al yauma. Tuh, ini al yaumanya murni menjelaskan keadaan, keterangan waktu ya. Milik siapa kerajaan pada hari itu atau pada hari ini. Ini murni menjelaskan waktu. Jelaskan ya. Jadi kalau zorof berharokat fathah, dia murni menjelaskan waktu. Nah, gitu. Nyambung ya, mudah-mudahan. Oke, semangat. Nggak ngantuk kan? Pak Gun udah nyampe kantor belum ini Pak Gun? Ya. Oke. Irenus berarti yaumiddin tidak menerangkan waktu. Iya, yaumiddin itu maliki, gitu kan? Maliki yang menguasai, yang merajai hari pembalasan. Nah, gitu. Nah, hari pembalasan itu kapan? Nah, nanti ada keterangannya lagi kan. Nah, itu.